Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 izin presentasi mengenai analisis keuangan UMKM Warung Stik 77. Di sini ada ada 6 orang. Yang pertama ada Fikri Nabil, yang kedua ada saya Muhammad Faisal Ramadan, yang ketiga ada Muhammad Rizky Sudiana, yang keempat ada Ariantra Adi Kramadi Brata. Yang kelima ada Muhammad Raja Gemilang. Yang keenam ada Kevin Giovanni Kristianto. Next. Company profile dari Warung Stik itu adalah sebuah usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Komunikasi Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40267. Usaha ini didirikan pada tahun 2022 oleh Bapak Hadi Sentosa dan dikenal dengan menu stiknya yang lezat dan bervariasi. Selain itu, Warung Stik 77 juga menyajikan berbagai jenis makanan lokal dan sebagian makanan di luar, sehingga menjadi tempat yang cocok bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan yang beragam. Next. Analisa pasar. Analisa pasar pada Warung Stik 77 yaitu terdapat segmentasi. Yang pertama demografis. Di usia 17 sampai 23 tahun. Gendernya ada pria dan wanita. Ekonominya ada menengah. Targetingnya itu dari Warung Stik kepada mahasiswa yang berada di sekitar Telkom University. Positioning menjual menu dengan cita rasa Jepang seperti ayam karage, egg roll. Analisa SWOT plus pastel. Strength-nya itu platingnya bagus. Yang kedua, makanannya disajikan dalam keadaan hangat. Weakness-nya, harga yang diberikan sedikit lebih mahal. Secara estetika eh, kurang menarik. Pegawai terbatas sehingga menyebabkan pelayanan lama. Opportunities, jumlah mahasiswa terus lama semakin lama semakin banyak. Lokasi strategis. Trade-nya munculnya kompetitor yang menjual produk serupa bergantung pada jadwal mahasiswa. Style politik, owner harus mengetahui aturan UMR yang telah ditetapkan Perda. Selain dari itu, Western Management harus ditetapkan dengan baik agar tetap tidak melanggar kebijakan akan lingkungan hidup. Next. Postel ekonomik, harga bahan baku eh, seperti ayam, nasi, dan telur sering mengalami harga kenaikan. Postel sosial, menurut pengunjung mayoritas adalah mahasiswa yang berkuliah di Telkom University. Penggunaan sosial media masih kurang dimanfaatkan oleh Warung Stik 77. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Nabil. Di sini ada teknologikal. Warung Stik 77 menggunakan teknologi pembayaran yang sudah didukung oleh QRIS. Pencatatan keuangan dilakukan dengan menggunakan Moka yang bisa menghemat waktu. Pada environmental, secara lokasi Stik 77 berada di tempat yang terbuka dan dekat dengan sungai dan jalan raya, sehingga besar kemungkinan adanya penyakit yang berasal dari lalat, tikus, atau debu. Lokasi Stik 77 merupakan jalan mobilisasi mahasiswa sehingga
besar kesempatan untuk terjadi brand awareness. Yaitu ada legal, STIK 77 sudah mengantongi izin dari Pembendaharaan Aset Telkom University dan mewajibkan sebesar 500 per bulan untuk bisa berjualan. SIK 77 juga merupakan wajib pajak dan rutin membayar PPN. Analisa pesaing. Untuk warung STIK 77 juga melibatkan beberapa aspek seperti analisis harga. Untuk warung STIK 77 harganya lebih mahal dibanding kompetitornya. Evaluasi kualitas dari segi rasa lebih unggul karena hangat dan juga fresh. Karena juga baru digoreng dibanding kompetitor yang lainnya. Namun jika dari segi pelayanannya, warung STIK ini tidak unggul karena penyajiannya memakan waktu yang lama. Untuk analisis pemasarannya, warung STIK lebih unggul karena mereka mempromosikan tokonya ke Instagram, YouTube, dan juga Gojek. Untuk ulasan pelanggan, STIK mempunyai alasan positif di Google. Next. Analisa resiko pemasaran, persaingan yang ketat dan kemungkinan pesaing sejenis di wilayah yang sama dapat mempengaruhi daya tarik pelanggan. Untuk risiko operasionalnya, kualitas makanan dan layanan tidak konsisten dapat membuat pelanggan pergi. Masalah dengan persediaan seperti keterlambatan, pengiriman, atau kerusakan dapat mengganggu operasional restoran. Untuk risiko keuangannya, biaya bahan baku seperti kenaikan harga daging bisa mempengaruhi keuntungan. Penjualan yang tidak stabil akibat musim atau faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi pendapatan. Risiko kepatuhan dan regulasi, yaitu pelanggaran peraturan kesehatan dan kebersihan dapat berujung pada denda atau penutupan sementara. Dan masalah terkait perizinan atau pajak bisa berdampak negatif. Dan di sini yang terakhir risiko reputasi. Ulasan negatif online atau komentar buruk dari pelanggan bisa merusak reputasi. Kejadian tidak diinginkan seperti keracunan makanan dapat merusak citra. Next. Di sini ada analisa investasi modal awal dan analisa aset tutup. Untuk modal awalnya kita yaitu ada 30 juta, pendapatan kotornya 52 juta sampai 104 juta. Untuk pendapatan bersihnya 25% dari pendapatan kotor. Pendapatan kotor atau pendapatan bersih 13 sampai 26 juta. Biaya operasionalnya sebulan yaitu 3.100.000. Untuk gaji karyawan ada 1.560.000. Untuk periode pengambilan modal 3 bulan sekali dan aset tetap 20.722. Next. Nah, ini ada contoh gambar peningkatan forecasting demand penjual pada warung STIK bulan November adalah 7.210 item. Next. Untuk analisa biaya, total cost dan total variable cost adalah 34.558.500. Untuk average cost-nya, total unitnya ada 34.558.500. Marginal cost-nya, total cost perubahan total biaya produksi 3.000 ada 108.585 juta. Next. Lalunya setelah ini dibaca oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada nilai biaya. Total variable cost-nya itu jumlahnya 27.760.500.
total fixed cost-nya yang dimiliki oleh warung steak yaitu sebesar 6.798.000. Kemudian ada benefit atau cost ratio itu pendapatan bulan Oktober itu sebesar 118.585.000. Kemudian selanjutnya ada total biaya produksi yaitu 33.558.500. Nah, kalau misalnya dari itu berarti rasionya 3,57. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada analisa modal kerja. Yang pertama ada aktivanya kasnya yaitu sebesar 43.038.500 dan aset tetap 20.722.000. Kemudian total aktiva yaitu 63.760.500. Kemudian ada pasiva, ada utang dagang 27.760.500, utang gaji sebesar 6 juta, modal sebesar 30 juta, dan ditotalkan yaitu total pasifanya 63.760.500. Kemudian modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar, yang berarti total aset lancar dikurangi kewajiban lancar yang mendapatkan hasil sebesar 30 juta. Laporan rugi warung steak 77 pada tanggal 31 Oktober 2023 ada total pendapatan yaitu 118.585.000. Kemudian ada total beban yaitu 67.617.000, ada EBIT sebesar 50.968.000, ada pajaknya 0 dan EAT sebesar 50.980.000. Kemudian ada analisis sensitivitas laba rugi. Asumsi pertumbuhan penjualan sebesar minus 5%. Pendapatan menjadi 112.067.617. Tidak berubah. Laba bersih menjadi 45.038.750. Kemudian adalah asumsi pertumbuhan penjualan sebesar 2,5%. Total beban menjadi 67.617.000, tidak berubah. Laba bersih menjadi 53.947. Asumsi pertumbuhan penjualan 5%. Pendapat 20.513.200, total beban menjadi 17, tidak berubah. Laba bersih 50. Kemudian ada laporan kas pada tanggal 31 modal 30 juta. Total kas masuknya itu sebesar 148 pembelian tunai demand, ya pembelian tunai 27.760.500, bebanan 77.786.000. Kemudian ada total arus kas keluar yaitu 105.546.500, ada total kas keseluruhan yaitu 43.038.500. Untuk laporan neraca yang kami temukan di warung steak itu dari Aktiva itu kita menemukan ada kas dan aset tetap yang berjumlah total Aktiva jadi 63,760.500. Lalu untuk pasiva kita menemukan adanya utang dagang, utang gaji dan modal berjumlah sekitar 63.760.500. Next. Lalu untuk analisa rasio keuangan dari likuiditas itu current rasionya 1,55. Untuk solvabilitas TD to TA itu rasionya 0,61. Lalu untuk likuiditas tadi quick ratio juga sekitar 0,80. Lalu untuk solvabilitas untuk debt equity rasionya itu 1,1. Lalu untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di analisis rasio keuangan ada juga rentabilitas yaitu profitabilitas bisa dibilang. Secara gross profit margin itu berjumlah sebesar 0,72. Lalu selanjutnya ada operating profit margin berjumlah 0,56 dan net profit margin berjumlah 0,42. Cukup sehat untuk dibandingkan sebagai usaha UMKM.
Lalu di aktivitas fixed asset turnover itu penjualan bersih dibagi aktiva tetap rasionya berjumlah 2,46, sangat baik. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk analisa investasi, itu pemilik usaha warung stik 77 tidak mengandalkan investasi dari pihak investor. Jadi pemiliknya itu menggunakan modal sendiri untuk bisnisnya agar berjalan. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dengan analisis SWOT dan PESTEL mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi usaha dengan risiko pemasaran, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi. Modal awal yang dimiliki itu ada 30 juta dengan pendapatan bulan Oktober mencapai 118.585.000 dan laba bersihnya 50.968.000. Warung Stik 77 itu juga memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik dengan gross profit sebesar 72% dan aktivitas usaha yang efisien. Lalu tidak ada ketergantungan investasi pada pihak ketiga sehingga metode payback, NPV, IRR, dan PI tidak diperlukan dalam analisis investasi. Dengan manajemen yang tepat, Warung Stik 77 memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, tetapi tetap perlu mengatasi tantangan terutama dalam hal harga dan estetika untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis kuliner. Yuk. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan dan terima kasih.